Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat pagi. Pagi, 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 yes. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini sehat dan bersemangat untuk belajar. Baik, untuk memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa kawan, sebelum kita belajar, berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk anak-anak. Baiklah, ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Akbar, Hadir, Bu. Welen Adera, Hadir, Bu. Hani, Hadir, Bu. Naila Dewi, Hadir, Bu. hadir. Fatima, Hadir, Bu. hadir. Arka Revanzani, Hadir, Bu. Ratalia, Hadir, Bu. Renki, Hadir, Bu. Sarah, Hadir, Bu. hadir. Redia Nugra, Hadir, Bu. Nazwa, Hadir, Bu. Mutiara, Hadir, Bu. Kezi, Hadir, Bu. Keza, Hadir, Bu. Gus Pahlus. Hadir, Bu. Oke, hari ini alhamdulillah hadir semua. Oke, untuk agar lebih semangat lagi dalam belajar, marilah kita bernyanyi lagu Garuda Pancasila. Ayo berdiri semuanya, bernyanyi sambil tepuk tangan. Ayo. Pancasila,
bagian-bagian dari tumbuhan. Sekarang apakah kalian tahu mengapa tumbuhan itu tertanam kokoh di dalam tanah? Karena ada apa? Berarti tumbuhan itu tertancap kokoh di dalam tanah karena ada coba kalian lihat di tumbuhan yang kalian bawa ada akar tidak? Ada. Oke, bagus sekali. Anak-anak ibu ini suka makan sayur dan buah tidak? Suka. Berarti anak-anak ibu ini anak-anak yang sehat. Anak-anak tahu tidak? Ternyata tidak hanya buah dan daun dari tanaman yang bisa kita jadikan makanan. Kita juga bisa memakan buah bunga. Seperti apa? Brokoli. Yang dimana brokoli berasal dari bunga yang belum mekar. Dan juga kita bisa memakan akar. Seperti apa? Singkong, betul sekali. Kalian pernah memakan wortel dan singkong tidak? Berarti kalian suka makan sayur dan buah. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama, kita hari ini belajar apa saja bagian dari tumbuhan itu beserta apa saja fungsinya ya. Dan yang kedua, nanti agar kalian semakin mudah memahami materi pembelajaran hari ini, kalian juga akan menyelesaikan sebuah proyek sederhana yaitu membuat map mapping tentang apa saja bagian dari tumbuh-tumbuhan itu beserta fungsinya. Nanti ibu akan membagi kalian kelompok untuk menyelesaikan proyek map mapping tadi. Oke, sekarang ibu akan menampilkan sebuah video. Kalian tonton, kalian lihat, kalian amati, kalian dengar apa saja yang ada di dalam video. Oke. Nah, silakan dengar. Dilihat Coba apa kalian saja. perhatikan ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Hei, lihatlah! Hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan terkena hempasan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita, manusia, memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar utama yang tumbuh terus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Setelah akar, ada juga bagian lain dari tumbuhan yaitu batang.
Apakah kalian tahu fungsi dari batang? Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke daun melalui batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Nah, setelah air dan mineral tadi diserap oleh akar dan diangkut melalui batang, maka sampailah air tersebut pada tujuannya, yaitu daun. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Hei, coba lihat, pohonnya mulai berbunga. Apakah kalian tahu fungsi bunga pada tumbuhan? Nah, itu ada fungsi dari bunga. Fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali untuk menjadi tumbuhan yang baru. Wah, pohonnya sudah mulai berbuah. Nampaknya buahnya juga sangat lezat untuk dimakan. Apakah kalian tahu fungsi dari buah? Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Selain itu, buah juga dapat dimakan oleh manusia ataupun hewan. Nah, kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Nah, itu dari video yang Ibu tampilkan. Apakah kalian sudah tahu bagian-bagian dari tumbuhan dan fungsinya? Sudah, Bu. Apa yang kalian lihat dalam video tadi? Pintar sekali. Apakah ada persamaan struktur pada tumbuhan yang kalian bawa? Ada tidak? Pohon ini sama tidak dengan bagian-bagiannya yang kalian bawa, tumbuhan yang kalian bawa? Ada tidak? Tumbuhan itu ada akar tidak? Ada daun, ada bunga, dan ada buah. Nah, berarti ada persamaannya. Kalau tanaman kita tidak memiliki akar, maka tanaman akan mati. Begitu juga manusia, kalau tidak minum akan mati. Pintar sekali. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian sebuah tugas individu, yaitu mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Kalian tulis dari setiap bagian tumbuhan yang ditunjukkan pada gambar yang ada di gambar. Kalian tulis ya apa saja yang ada di dalam tugas ini. Ayo dibagikan. Kalian jawab. Kalian sudah paham belum? Sekarang coba kalian kerjakan. Sudah paham belum? Apa yang Ibu sampaikan tadi? Sudah. Oke, kalau sudah, silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 10 menit. Oke, kerjakan. Ayo dikerjakan.
tanda panah itu ada apa? Ada apa? Ada daun, ada bunga. Oke. Silakan dikerjakan. Berarti kalian sudah paham apa bagian dari tumbuh-tumbuhan. Oke, silakan dikerjakan. Ada kesulitan tidak? Tidak. Oke, mantap sekali. Dibuat nama. Sudah belum? Sudah. Oke. Kalau sudah, silakan kalian kumpulkan di satu meja di depan. Nanti ibu ambil. Oke. Nah, silakan dikumpulkan. Sudah? Nih, ibu ambil. Nih. Oke. Sudah belum? Sudah, Bu. Oke, pintar sekali. Nah, setelah ini ibu akan membagi kelompok. Oke, yang di sini kelompok 1. Dan yang di tengah kelompok 2. Dan yang terakhir kelompok 3. Oke. Coba kalian persiapkan apa saja yang akan kita buat. Siapkan bahan-bahan untuk membuat sebuah proyek. Oke, dipersiapkan dulu ya. Dipersiapkan dulu. Oke, selanjutnya ibu akan menampilkan sebuah PowerPoint tentang bagian tumbuh-tumbuhan. Yang pertama ada akar. Akar itu adalah bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah. Fungsi akar tadi apa? Menyerap air. Pintar sekali. Menopang tumbuhan agar tetap tegak. Yang kedua ada jenis-jenis akar. Kalian tahu apa jenis-jenis akar? Ada akar tunggang dan akar serabut.
samping satu. Ada kan? Nih yang kecil-kecil. Nah, di tumbuhan yang kita bawa. Ada kan? Nah, itu adalah akar serabut. Selanjutnya ada batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang menghubungkan akar dan daun. Ini. Nah, nanti ya anak-anak kita mengerjakan proyeknya ya. Diperhatikan dulu ibu. Oke, nanti ibu akan memberikan kalian instruksi untuk mengerjakannya. Oke, dimengerti anak hebat? Oke, itu adalah batang. Fungsi dari batang itu mengangkut air dan mineral dari akar ke daun, naik ke daun, mengangkut makanan dari daun ke seluruh bagian tubuh, nah ke buah, ke bunga, lalu menopang daun dari bunga, ada daun, itu fungsi batang. Selanjutnya ada daun. Ada daun tidak? Ada. Daun adalah bagian tumbuhan yang berbentuk pipih, melebar dan berwarna hijau. Kalau dia berwarna coklat berarti sudah mati. Fungsi dari daun ini adalah tempat tumbuhan membuat makanan. Proses pembuatan makanan disebut fotosintesis. Fotosintesis itu merupakan cahaya matahari, air dan karbon dioksida. Berarti membutuhkan fotosintesis itu membutuhkan cahaya matahari, air dan karbon dioksida. Selanjutnya ada bunga. Apa kalian suka bunga? Suka. Karena bunga itu cantik. Bunga adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk menghasilkan biji. Kalian tahu tidak contoh bunga yang memiliki biji, yang menghasilkan biji? Bunga matahari. Dia menghasilkan biji. Bijinya kita tanam lalu tumbuh kembali menjadi bunga matahari. Begitulah seterusnya. Yang kedua, sebagai alat berkembang biakan tumbuhan sebagai penghasil biji. Selanjutnya yang terakhir ada buah. Suka buah tadi kan? Suka. Buah adalah bagian tumbuhan yang berisi biji. Ada kan buah itu bijinya? Ada. Fungsi dari buah ini untuk melindungi biji. Dua, membantu penyebaran biji. Kalau banyak biji, contohnya cabai. Kalau banyak biji, dia akan ditanam kembali lalu bertumbuh kembali menjadi tumbuhan cabai. Oke, itulah pemaparan dari Ibu. Apakah kalian ada yang masih bingung tentang materi kita? Tidak. Oke, berarti sudah paham. Oke, selanjutnya sudah dipersiapkan untuk pembuatan proyek kita? Sudah. Sekarang kalian tempelkan tumbuh-tumbuhan kalian pada karton yang kalian bawa. Tempelkan menggunakan lakban, lem. Selanjutnya tugas kalian adalah kalian isi apa saja fungsi-fungsi dari bagian-bagian tumbuhan yang kalian bawa. Agar Ibu lebih mengetahui kalian itu sudah paham belum apa yang Ibu sampaikan. Oke. Silakan dikerjakan dengan bersama-sama. Ibu mau melihat kekompakan kelompok kalian. Ayo, Fatima, bekerja sama. Ibu mau lihat kelompoknya bekerja sama. Ya.
Ayo silakan dikerjakan. Nah, silakan di. Oke, bagus sekali. Buat dengan kreasi kalian masing-masing. Berwarna-warni. Dibuat dengan berwarna-warni. Oke, bisa. Ayo bekerja kelompok. Ibu mau melihat kekompakan kalian. Lalu tulis apa saja bagian fungsi dari bagian tumbuhan yang kalian tempel itu. Gimana lagi, Puspa? Tempel. Ini. Tulis dengan bergantian boleh, warna-warni biar cantik. Pokoknya hasil karya kalian. Boleh, tambah cantik. Buat di kertas lalu ditempel, boleh. Ini Revan boleh menulis datang sini. Datangnya datang. Ayo, Fatimah. Dan biar saudara terlihat di sini, oke, sama Fatimah. Lem. Ini. Satu. Berwarna-warni lebih cantik. Pokoknya sekredit mungkin. Buat judul besarnya di sini. Judulnya yang ini. Oke, fokus. Judul. Jangan lupa sekali.
Apakah ada kesulitan? Lanjutkan. Gantian. Ayo, waktunya tinggal beberapa menit lagi. Ayo. Kalau tidak membuat tulisnya, siapa yang bantu itu? Ayo dibuat nih, biar selesai. Kayak belum ini bunga buat di sini bunga. Miring ke kanan, miring ke kiri boleh. Berarti bunga. Datang. Nah, boleh daun. Daun ini. Boleh. Biar cepat selesai.
kalian sendiri. Ibu mau melihat kekompakan kalian itu apa? Sudah belum? Baik, kalau sudah, kita akan melihat kelompok 1, 2, atau 3 maju ke depan untuk memaparkan hasil kerja kelompok kalian. Oke, kelompok 1 dipersilakan untuk maju ke depan. Kita akan melihat hasil karya dari kelompok 1. Coba kalian lihat untuk kelompok 1. Dipersilakan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi
dari pemaparan kelompok 1. Apa tanggapan kalian untuk kelompok 1? Kasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, bagus sekali. Apakah sudah tepat dalam pembuatan kerja kelompoknya? Kasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, bagus sekali. Dipersilakan duduk kembali untuk kelompok 1. Marilah kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Selanjutnya kelompok 2. Ayo kelompok 2 maju ke depan memaparkan hasil karya-karya. Boleh. Dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Ratalia. Akan menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah juga untuk menurunkan tumbuhan. Batang mengantarkan air, nutrisi dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Bunga tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji nila yang nanti bisa ditanam kembali. Daun tempat tumbuhan membuat makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Buah tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Oke, bagus sekali pemaparan dari kelompok 2. Apa tanggapan kalian untuk kelompok 2? Kasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Menurut kalian apakah sudah tepat belum kelompok 2 dalam membuat mind mappingnya? Kasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Silakan untuk duduk kembali. Marilah kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, sekarang kelompok 3 yang kita tunggu-tunggu. Silakan maju ke depan. Ayo, kalian dengarkan ya apa hasil dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan ekskursi kami yang akan dibacakan oleh Randy. Bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Daun tempat tumbuhan membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Buah tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Bunga tempat berkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Biji inilah yang nanti bisa ditanam kembali. Batang menghantarkan air, nutrisi dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Akar menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, juga untuk menopang tumbuhan. Oke, bagus sekali untuk hasil dari kelompok 3. Apa tanggapan kalian untuk kelompok 3? Kasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W.
ada bagian dan fungsi dari tumbuh-tumbuhan. Marilah kita tepuk jempol dulu. Biar lebih semangat kembali. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, semua jempol. Keren. Keren, keren. Kita ini nyanyi tangannya disilang. Ayo. Tangannya ke kanan, digerak-gerakkan. Tangannya ke kiri, digerak-gerakkan. Tangannya ke depan, digerak-gerakkan. Tangannya disilang, jempolnya goyang. Oke, bagus. Apa yang kalian pahami tentang materi yang kita pelajari hari ini? Bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya. Berarti kalian sudah paham. Oke, kesimpulan kita hari ini yaitu ada daun. Daun itu fungsinya untuk apa? Tempat tumbuhan makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Yang kedua ada buah. Apa fungsi buah? Tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi daunnya. Selanjutnya ada bunga. Apa fungsi bunga? Tempat berkembang biakan tumbuhan bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji-biji yang nanti bisa ditanam kembali. Oke, selanjutnya batang. Apa fungsi batang? Seluruh bagian tumbuhan. Yang selanjutnya ada akar. Apa fungsi akar? Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan soal evaluasi. Ibu akan memberikan kertas untuk menjawabnya. Oke. Oke, sudah siap belum? Sudah. Yang pertama ada soalnya, ya, bagian tumbuhan yang ditunjukkan oleh tanda panah. Apa itu? Ayo silahkan dijawab. Buah. Iya, oke, disilakan untuk dijawab di kertasnya. Sudah belum? Sudah. Pintar. Sekarang soal nomor 2. Bagian tubuh tanaman melati ditunjukkan oleh nomor A, B, C, D. Silakan dipilih. Pernah melihat bunga melati kan? Nah, sekarang coba dijawab. Oke, jawab. Oke, pintar. Dijawab, mana kertasnya? Oke.
bagian tumbuh-tumbuhan. Aku berperan sebagai tempat membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan tanaman untuk tumbuh. Aku adalah apa? A daun, B bunga, C akar, dan D buah. Apa? Silakan dijawab. Oke, pintar. Sudah belum? Sudah, Bu. Oke. Ini yang ini sudah belum? Sudah. Selanjutnya soal nomor 4. Berikut ini tanaman yang memiliki buah, yaitu A. sirih, B. bayam, C. rambutan, dan D. wortel. Apa itu yang memiliki buah? Silakan dijawab. Sudah belum? Selanjutnya soal nomor 5. Tanaman pada gambar di samping sering dikonsumsi karena mengandung beragam vitamin. Bagian tanaman tersebut yang dimakan dan dijual di pasar yaitu A. buah, B. batang, C. akar, D. daun. Itu termasuk tumbuhan apa ini? Namanya wortel. Apa itu? Termasuk apa? Bagian apa wortel itu? Apa buah, batang, akar, dan daun? Sudah belum? Sudah.
yang mulai mengering. Dia memberikan air melalui tanah dengan tujuan A. Mempercepat batang menghantarkan air, B. Memperlambat penguapan di daun, C. Mempermudah akar penyerapan air, dan D. Mempercepat laju air ke buah. Apa jawaban yang paling tepat? Silahkan dijawab di kertas. Sudah belum? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah kita lanjut ke soal selanjutnya. Bagian tanaman tersebut berguna untuk gambar apa itu? Bunga. A. Menyimpan cadangan makanan, B. Tempat membuat makanan, C. Menyerap nutrisi, dan D. Perkembangbiakan tumbuhan. Apa fungsi dari bunga tadi? Untuk apa? Oke, silakan dikerjakan. Oke, sudah belum? Sudah. Sekarang soal selanjutnya. Nomor 8. Tanaman bunga mawar melindungi dirinya dengan A. Bunga, B. Duri, C. Akar, D. batang. Pasti kalian tahu bunga mawar itu seperti apa. Pernah melihatnya kan? Nah, pernah menanam bunga mawar? Oke, karena bunga mawar itu cantik warnanya, warna merah, warna putih. Oke. Oke, selanjutnya soal nomor 9. Pada saat hujan badai, angin bertiup sangat kencang. Beberapa pohon tampak tumbang, roboh. Sedangkan yang lainnya tidak. Pohon yang masih berdiri kokoh memiliki bagian titik-titik yang kuat. Karena apa? A. Batang dan akar, B. Akar dan daun, C. Akar dan bunga, dan D. Batang. Karena apa? Silakan dijawab. Walaupun ada angin yang kencang, tetapi pohon itu terlihat kokoh, berdiri kokoh, tidak tumbang, tidak roboh. Karena ada apa itu? Sudah belum? Tulis jawaban. Sudah belum? Selanjutnya soal nomor 10. Tanaman pinus tampak di sepanjang perjalanan menuju pegunungan. Tanaman tersebut dulunya berukuran kecil,
namun sekarang sudah tinggi menjulang. Hal ini disebabkan karena A. Pertumbuhan pada batang, akar, dan daun. B. Perkembang biakan pada batang dan akar. C. Melindungi dirinya dengan daun. D. Perkembangan pada akar, daun, dan batang. Silakan dijawab. Karena apa? Disebabkan apa? Tumbuhan dari kecil menjadi besar. Sudah belum? Oke. Kalau sudah, silakan dikumpulkan menjadi satu di atas meja kalian. Nanti Ibu ambil. Nah, sudah? Sudah. Sekarang, apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Apa? Bagian tumbuhan dan fungsinya. Oke, apa ada lagi? Memahami tentang fungsinya apa? Itu. Apakah perasaan kalian senang tidak? Senang. Oke, alhamdulillah kalau begitu. Untuk minggu depan materi kita adalah jenis-jenis tumbuhan berdasarkan ciri-cirinya, seperti tumbuhan berbiji, paku-pakuan, atau lumut. Apabila Ibu ada kata-kata yang salah, Ibu mohon maaf dan terima kasih untuk waktunya. Hari ini sangat baik dan lancar materi yang Ibu sampaikan tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Oke, sekarang penanya disimpan ke dalam tas, dipetik, dirapikan terlebih dahulu. Oke. Silakan dirapikan di atas mejanya. Sudah? Alhamdulillah. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Untuk menutup pembelajaran kita, marilah kita berdoa bersama-sama dipimpin oleh ketua kelas. Mari teman-teman, sebelum kita pulang berdoa mulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, persilakan pulang